elemen D, elemen D. Hanya dia tidak di kelompok Cipayung, saya di PMKRI. Nah, bedanya di situ. Kami dua, tapi sama-sama aktivis. Nah, dunia aktivis itulah yang menerpa kami untuk membangun pemerintahan yang lebih reformis, progresif, dinamis, dan lebih solidar, persaudaraan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan. Di mana aspek-aspek itu dirumuskan oleh Bapak Presiden terpilih, Presiden yang sekarang kita punya, yaitu Jenderal Prabowo Subianto, dalam rumusan pertama cita-cita, yaitu asta cita nomor 1. Nomor 1 adalah hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan. Dari itulah sebenarnya ketika kita menerjemahkan cita-cita ini, maka ada keinginan besar Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, untuk membangun atau melaksanakan kebijakan berbasis nilai-nilai atau yang dijiwai oleh semangat nilai kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan perdamaian. Oleh karena itu, karena mau ingin bangun Indonesia berbasis hak asasi manusia, kebijakan berbasis hak asasi manusia, pembangunan berbasis hak asasi manusia, maka dibikinlah ruang yang namanya Kementerian Hak Asasi Manusia. Itu artinya Kementerian Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda ya. Pembangunan HAM. Lain dengan Komnas HAM. Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM. Berarti pengawas di sini yang bangun diawasi. Potret pembangunan itu banyak, fisik dan non fisik. Karena itu arah kebijakan termasuk sistem budgeting juga harus diarahkan kepada pembangunan HAM. Jadi pekerjaan tim ini harus memahami dalam konteks pembangunan hak asasi manusia. Tidak bisa dipotret Kementerian HAM itu sebagai pengawas. Ada 3 kebijakan tugas pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi kita berdasarkan konstitusi dunia PBB. Yang pertama adalah penghormatan terhadap HAM, yaitu membuat regulasi dan lain. Yang kedua adalah melindungi warga negara. Dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan hak warga negara. Yang ketiga aspek ini adalah bagian dari pembangunan HAM. Maka mulai dari penyusunan katakanlah visi misi strategi sampai dengan penyusunan anggaran, itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM. Kalau pembangunan ada fisik non fisik. Karena itu kalau fisik non fisik tidak bisa hanya diberikan anggaran yang kecil. Nggak bisa. Ya, ini kerjaan tim ini. Coba dirumuskan kembali. Ya, coba dirumuskan. Bagaimana kalau saya bilang saya mau bangun 10 pusat studi HAM? Saya mau bangun 3 jurusan hak asasi manusia. Saya mau kencangkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia, setiap desa. 80.000 desa. Tapi kalau saya nggak bisa, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup.
Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Maka kita harus memahami. Kita harus mempersiapkan. Saya prajurit presiden. Tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat menteri lain kok. Saya 20 tahun ikut dengan presiden dalam perjuangan politik. 30 tahun saya mengenal presiden. Bagi saya tidak ada hubungan. Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Ya, rombak itu dari 20 triliun cuma 64 miliar, nggak bisa, tidak tercapai dengan cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sekian, terima kasih, dan saya ini tidak mengenal siapa tim transisi ya, saya nggak mau tahu. Yang jelas pokoknya tim, bukan individu. Pokoknya tim, ya. Dan saya menyampaikan terima kasih, saya diterima dengan baik di tempat ini oleh Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan saudara-saudara yang nanti menjadi bagian dari pasukan saya di Kementerian HAM, dari Direktorat Jenderal HAM. Saya berharap kita menjadi bagian dari satu kesatuan keluarga besar. Sebelum saya mau ingin sampaikan sebelum saya tutup. 5 tahun di Komnas HAM, saya komisioner terbaik. Hasil polling dari staf. Jadi dengan saya tidak usah formal. Ya, tidak usah formal. Yang biasa-biasa saja. Ya. Ini gaya pidato saya aja berbeda kan. Dan saya dengan Pak Wakil Menteri kami dua datang sebagai aktivis untuk menjadi bagian dari keluarga dalam merumuskan apa yang ada dalam pikiran kami. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.